Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di webphotos.com ya. Kali ini saya akan berbagi sebuah cara untuk membuat post image atau membuat post khusus untuk blog yang masuk dalam kategori wallpaper ya, atau based on image. Di sini saya akan coba sharing atau saya akan coba praktekkan di depan teman-teman mengenai bagaimana cara saya untuk membuat sebuah post image di dalam blog yang saya punya. Oke, tunggu sebentar teman-teman, ada teman saya yang datang. Kita pause dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut kembali ya. Mohon maaf, barusan ada teman saya yang datang. Mungkin ada sedikit keperluan lah ya, biasa. Oke, sekarang kita lanjut mengenai bagaimana cara saya untuk membuat sebuah postingan image untuk blog yang masuk dalam kategori BOA ya, atau based on image. Oke. Terlebih dahulu mungkin poin-poinnya bisa teman-teman catat. Yang pertama, untuk membuat sebuah postingan image itu, oke bentar saya coba tulis di notepad ya biar jelas. Nah, untuk poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan di saat membuat postingan untuk blog image, yang pertama adalah usahakan itu image-nya sudah ini ya, image-nya sudah dihapus metadatanya, sudah dihapus metadata. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman mengambil image dari Google atau mengambil image dari search engine yang lainnya, usahakan metadata aslinya tersebut dihapus ya. Kemudian teman-teman bisa menggantinya dengan metadata yang menggunakan keyword yang teman-teman bidik gitu kan. Mengenai bagaimana cara menghapus metadata sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi silakan teman-teman bisa melihatnya mengenai bagaimana caranya menghapus metadata menggunakan tools dari Pastun ya, sangat mudah sekali. Nah, itu dia. Yang pertama, image-nya harus dihapus metadatanya, kemudian diganti dengan metadata yang kita punya. Oke. Metadata yang kita punya maksudnya apa? Nanti. Nah, kemudian untuk image-nya sendiri nanti silakan teman-teman edit dan ukurannya itu disesuaikan semuanya atau dibuat sama semuanya ya. Jadi dalam satu blog ukuran image-nya itu harus sama. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada kenyamanan visitor kita gitu kan, terus pada tampilan website kita juga. Karena kalau misalkan website kita atau postingannya itu mempunyai image yang berbeda-beda, otomatis mungkin nanti di tampilannya agak sedikit kurang nyaman kalau yang saya rasa ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman usahakan image-nya itu dihapus metadatanya, kemudian ukurannya itu disamakan semua untuk satu blog ya. Mau itu 500x500 atau mau 800x600 silahkan, itu bebas. Terus untuk image-nya sendiri usahakan metadatanya dioptimalkan ya. Oke. Metadata image. Yang termasuk metadata image apa saja sih? Yaitu salah satunya adalah nama gambar ya, nama image. Oke, contoh misalkan ini nih ya. Nah, ini adalah nama image ya, bunga mawar putih. Ini nama image. Ini bisa dikatakan sebagai metadata. Oke, paham ya? Selanjutnya apa lagi ya? Tunggu sebentar. Metadata image. Oke. Untuk image-nya sendiri nanti usahakan keyword, saya singkat KW ya. KW ada di metadata. Nah, metadatanya itu meliputi nama image, kemudian deskripsi, kemudian alt tag ya, kemudian nanti di bagian postingannya masukkan keyword ya. Oke, nanti itu sekalian praktek ya. Mungkin untuk persiapannya sampai sini teman-teman, agar lebih jelas, mari kita langsung praktek saja ya. Oke. Nah, saya akan terlebih dahulu teman-teman login ke akun website teman-teman. Kalau misalkan menggunakan WordPress berarti tampilannya seperti ini ya. Oke. Silakan teman-teman masuk ke bagian postingan seperti biasa, pilih add new. Kemudian dengan catatan image-nya sudah dipersiapkan ya. Oke. Ini. Nah, untuk kategori BOA ini apakah harus ada artikel atau tidak gitu kan? Kalau bisa itu ada teman-teman, karena artikel ini bisa mendukung tingkat apa ya, intinya lebih memberikan informasi kepada si visitor.
Jadi usahakan kalau bisa, meskipun kita blognya masuk dalam kategori blog image atau BOA, usahakan dalam artikelnya kalau bisa masukkan sedikit artikel ya, kalau bisa seperti itu, agar nanti si visitor melihat website kita itu tidak hanya melihat image teman-teman, tapi melihat juga kata-katanya. Contoh nanti akan saya coba contohkan. Oke. Nah, di sini ada bagian add media ya. Silakan teman-teman masukkan gambarnya ke sini. Klik add media. Wah, ini kayaknya sih redirect ya. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kemudian silakan teman-teman pilih pada bagian upload file, kemudian pilih select file ya, dan cari di mana lokasi image-nya berada. Itu dia. Sebenarnya untuk penginputan image-nya sama saja seperti biasanya teman-teman ya. Contoh misalkan kita akan pilih bunga mawar putih. Nah, jadi di sini saya akan membidik keyword, yaitu keywordnya itu bunga mawar putih ya, kata kunci yang saya bidik. Kemudian klik open. Nah, di sini tadi saya menyebutkan bahwa metadata image ya, jadi metadatanya itu meliputi nama image-nya, deskripsinya harus mengandung kata kunci, alt tag-nya juga mengandung kata kunci ya. Oh, ini malah masuk ke Lazada ya. Kita cancel aja. Ini juga kita cancel biar nggak terlalu berat. Ini sambil menunggu proses penguploadan, dan sekarang kayaknya sudah selesai teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Nah, bisa teman-teman lihat title-nya adalah bunga mawar putih. Itu yang dinamakan metadata. Nah, di sini ada alt tag, ada deskripsi. Nah, deskripsi ini atau alt tag ini itu harus mengandung kata kunci ya. Mau ditambahkan, silakan, mau dikurangi jangan. Bunga misalkan ini ya, alt tag-nya juga sama, bunga mawar putih. Misalkan mau ada tambahan bunga mawar putih terbaru ya silahkan, bunga mawar putih terindah silahkan, yang penting keywordnya itu ada ya. Saya akan samakan saja biar cepat. Alt tag sama deskripsi saya samakan, tapi teman-teman juga bisa menambahkannya dengan catatan jangan menguranginya atau menyisipinya ya, gitu. Oke, ini untuk size-nya itu, ini kan 800x600 nih ukurannya kan. Nah, di sini kita bisa pilih size-nya itu. Satu. Bentar teman-teman, saya akan sambil cas ya. Biasanya komputer saya itu udah nggak bisa lama untuk saya pakai ya. Nah, ini teman-teman pada bagian size-nya itu silakan teman-teman bisa pilih apakah mau full size atau size aslinya gitu kan, atau mau memilih size yang lain yang ada di sini silahkan. Di sini saya akan memilih yang full size teman-teman ya. Dan ini ada alignment. Ini adalah posisi untuk image-nya nanti di postingan, apakah mau di samping kanan, mau samping kiri, atau mau di tengah silahkan. Saya di sini akan memilih center agar nanti si image-nya ada di tengah ya. Dan link to ini, misalkan teman-teman bisa memberikan link di image ini ya. Tapi kalau saya memberikan link nggak menggunakan ini ya, jadi saya akan coba non saja dulu, kemudian insert into post ya. Oke, tunggu sebentar. Title sudah mengandung kata kunci, tag juga sudah mengandung kata kunci, deskripsi juga sudah ya. Kita insert to post. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam optimasi on page-nya ya. Untuk title sini, silakan teman-teman buat title tapi mengandung kata kunci. Tadi kata kunci yang kita bidik adalah bunga mawar putih. Berarti misalkan di sini bunga mawar putih yang sangat indah misalkan ya. Jadi untuk kata kuncinya adalah bunga mawar putih, kemudian saya tambahkan yang sangat indah. Jadi sebagai pelengkap ya teman-teman, agar nanti tidak hanya kata kunci saja. Kemudian seperti biasa teman-teman, untuk optimasi permaling ini usahakan si kata kunci itu mengandung usahakan URL-nya atau permaling ini mengandung kata kunci ya. Di sini kita cek
bunga mawar putih sudah mengandung kata kunci. Kalau misalkan ini belum mengandung kata kunci, teman-teman bisa mengeditnya dengan cara klik di bagian edit sini. Kemudian masukkan kata kunci yang teman-teman bidik. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ini belum saya kasih ini ya, tools dari Yoast. Oke. Nanti untuk tambahannya teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan plugin Yoast atau plugin all-in SEO, teman-teman bisa menambahkan kata kunci di bagian kolom kata kuncinya ya. Saya harap teman-teman sudah tahu bagaimana isi dari Yoast ataupun all-in SEO. Di sana itu ada kolom untuk keyword, ada kolom untuk deskripsi. Nah, yang harus teman-teman isi adalah pada bagian keywordnya, meta keywordnya, dan pada bagian deskripsi ya. Silakan teman-teman isi dengan kata kunci teman-teman ya. Oke. Terus ini juga silakan teman-teman bisa menambahkan kita klik edit, bisa menambahkan ini apa namanya, image title attribute ya. Jadi kalau saya sih biasanya di sini masukkan kata kunci juga ya, kata kunci. Jadi di saat kursor kita diarahkan ke image, maka yang muncul ada kata kunci. Oke, bunga mawar putih kan. Nah, itu dia. Sebenarnya sampai sini sudah selesai teman-teman. Jadi poin penting yang harus teman-teman perhatikan di saat membuat postingan untuk blog image, yang pertama adalah nama dari gambarnya harus mengandung kata kunci ya. Terus yang kedua tadi seperti yang saya contohkan, atau pada bagian alt tag-nya dikasih kata kunci, pada bagian deskripsi gambarnya dikasih kata kunci. Kemudian setelah itu baru teman-teman masukkan gambarnya ke dalam postingan. Dan selanjutnya untuk title dari post tersebut harus mengandung kata kunci juga. URL dari post tersebut harus mengandung kata kunci juga. Kemudian pada bagian pengaturan keywordnya juga harus mengandung kata kunci. Jadi masukkan kata kunci di bagian keywordnya ya, kalau menggunakan plugin Yoast ataupun plugin all-in SEO. Oke. Setelah itu apa yang harus kita lakukan, yaitu teman-teman juga bisa memberikan link ya. Dengan catatan linknya itu harus berkaitan teman-teman ya. Baik itu mau link di image ataupun mau link di artikel ya. Misalkan di sini saya akan menambahkan artikel sebagai pelengkap ini ya. Misalkan apa ya? Bunga mawar putih misalkan, yang sangat indah ini sangat disukai oleh perempuan, termasuk ibu saya misalkan ya. Intinya teman-teman bisa menambahkan kata-kata yang sekiranya bisa menjelaskan image-nya ya. Jadi nanti si visitor itu tidak hanya melihat image kan, jadi mereka juga bisa membaca artikelnya, dan itu akan membuat mereka itu berlama-lama di website kita ya. Itu dia. Atau juga bisa menambahkan misalkan berikut ini adalah gambar beberapa gambar lain yang berkaitan dengan bunga mawar misalkan. Jadi nanti teman-teman bisa menambahkan gambar mawar lain di bawahnya, baik itu mau 2 gambar lagi, mau 3 gambar lagi, itu terserah teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin untuk sharing kali ini sampai sini teman-teman. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya harap ini bisa cocok di teman-teman ya, karena tidak semua trik, tidak semua cara yang orang lakukan termasuk yang saya share ini bisa work juga di teman-teman atau bisa cocok juga di teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman silakan temukan gaya teman-teman sendiri setelah melihat atau mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang yang men-share ilmu kepada teman-teman ya. Jadi jangan sampai menyalahkan triknya, karena trik itu ibaratnya yaitu tadi, bisa bekerja atau tidak, bisa cocok atau tidak ya. Sebelum kita mempraktekannya kita tidak akan tahu, itu dia. Makanya kalau saya sendiri, yang terpenting itu praktek teman-teman ya. Masalah hasil itu bisa dikatakan nomor 2 lah ya, karena kita tidak akan mendapatkan hasil tanpa adanya praktek, itu dia. Jadi sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, langsung saja praktekkan sekiranya ilmu tersebut bermanfaat ya. Kecuali kalau ilmunya emang sesat ya jangan. Itu dia. Sekarang teman-teman bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain ya, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa video ini cukup bermanfaat dan yakin bahwa mereka itu akan terbantu dengan video yang teman-teman share itu ya. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel YouTube saya, akan teman-teman klik tombol subscribe yang tersedia agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya setiap saya melakukan upload video di channel saya ya. Meskipun tidak
tiap hari saya update, tapi seenggaknya mungkin dalam setiap minggu saya akan usahakan untuk update video terbaru yang saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di webautos.com. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.